Ini adalah kisah riuh rumah tangga, meski sebenarnya semuanya berawal dari sebuah pernikahan bahagia. Pada Februari 2000, Valencia alias Nancy Lim menikah dengan Chan Yung Ching, seorang warga negara Taiwan dan duda beranak 3. Pernikahan itu tercatat di catatan sipil Kotamadya, Pontianak. Usai pernikahan, Valencia dan Chan pindah ke Taiwan. Di sana kedua anak mereka lahir. Setelah 5 tahun tinggal di Taiwan, pada tahun 2006 Valencia dan Chan beserta anak-anak memutuskan kembali ke Indonesia. Mereka tinggal di Karawang, Jawa Barat. Alasannya saudara Valencia banyak tinggal di sana. Di Karawang, Valencia dan Chan menjalankan usaha toko bangunan. Saat itu, Chan masih berstatus WNA sehingga Valencia mensponsorinya menjadi WNI. Pada 2015, Chan resmi menyandang status WNI. Memasuki tahun 2018, kehidupan harmonis rumah tangga mulai goyah. Sebabnya menurut Valencia, Chan suka judi dan minum alkohol. Pria itu tidak peduli lagi pada keluarganya. Cekcok di antara pasutri itu pun kerap pecah. Tidak tahan dengan ulah sang suami, Valencia pun menggugat cerai Chan atas dasar penelantaran. Namun gugatan itu dicabut setelah dilakukan proses mediasi. Tapi perilaku Chan tidak juga berubah. Pria itu tetap berjudi, mabuk berat, dan semakin jarang pulang ke rumah. Menurut Valencia, dia harus bekerja keras menghidupi diri dan anak-anaknya. Sang suami tidak pernah memberikan nafkah lahir batin. Yang lebih buruknya lagi, jika bertemu sang istri, Chan seringkali menyemburkan umpatan dan ancaman. Hal itu bikin Valencia khawatir, takut keselamatannya terancam. Tak ada pilihan lain, pada September 2019 Valencia kembali melayangkan gugatan cerai. Tapi Chan tidak tinggal diam. Dia balas melaporkan sang istri Valencia dengan tuduhan pemalsuan surat kendaraan. Sementara itu proses perceraian terus berjalan dan akhirnya pada 2 Januari 2020 Pengadilan Negeri Karawang mengabulkan gugatan cerai Valencia. Pasangan Valencia dan Chan pun resmi bercerai. Hak asuh anak jatuh ke tangan Valencia. Chan diwajibkan menafkahi anak dan mantan istrinya sebesar 13 juta rupiah per bulan, meskipun katanya kewajiban itu tidak pernah dipenuhi. Chan tidak terima gugatan cerai Valencia dikabulkan. Pria itu pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, tapi kalah. Perseteruan keduanya belum berakhir juga. Lagi-lagi Valencia melaporkan Chan ke Polres Karawang karena penelantaran. Pria itu dianggap tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anak dan mantan istri seperti yang telah diputuskan pengadilan. Chan tidak tinggal diam. Pada September 2020, pria itu juga melaporkan Valencia ke Polda Jawa Barat atas tuduhan KDRT. Menurutnya, Valencia menyemburkan sumpah serapah padanya lewat telepon. Lalu ketika dia datang ke rumah, Valencia marah-marah, mengumpat dan mengusirnya dari rumah. Wanita itu juga mempersulit dirinya bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anaknya. Nah, berdasarkan aduan Chan, pada 11 Januari 2021, Valencia ditetapkan sebagai tersangka. Wanita itu diseret ke pengadilan. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 1 tahun penjara. Kontan Valencia terkejut. Ya, memang mereka bertengkar, tapi dia tidak merasa melakukan KDRT pada Chan. Benar dia marah pada pria itu, tapi dia marah karena pria itu kerap datang ke rumah dalam kondisi mabuk. Kasus ganjil ini pun langsung viral di media sosial dan diliput media mainstream. Mengapa bisa-bisanya seorang istri marah suaminya mabok lalu si istri yang terancam di penjara? Kepada pers, Valencia berkata, "Suami mabuk-mabukan, istri marah malah dipidanakan. Ini perhatikan para istri. Ibu-ibu se-Indonesia hati-hati, tidak boleh marahi suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik, marah sedikit bisa dipenjara." Kasus viral ini sudah pasti menarik perhatian banyak pihak.
mayoritas membela dan bersimpati pada Valencia, dari anggota DPR, Komnas HAM, wakil gubernur hingga jaksa agung memberikan komentar. Menurut seorang anggota DPR, kasus itu wujud kemunduran hukum. Jika dibiarkan, sama saja dengan penindasan terhadap kaum perempuan. Sang anggota DPR meminta majelis hakim mengampuni Valencia untuk mencegah kasus serupa terjadi agar jadi peringatan bagi laki-laki atau suami jangan seenaknya menindas kaum perempuan. Sang anggota DPR juga menegaskan agar Kejagung membina para jaksa untuk lebih mengedepankan nilai humanis dalam memutus sebuah perkara. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum juga minta agar aparat penegak hukum lebih bijak dalam menangani kasus tersebut. UU berharap kasus itu tidak harus berlanjut ke ranah hukum dan mengharapkan semua pihak saling memaafkan. Akibat viralnya kasus itu, Jaksa Agung Burhanuddin segera bertindak dan mengeluarkan surat perintah melakukan eksaminasi khusus terhadap kasus Valencia. Diduga ada pelanggaran dalam proses penanganan perkara itu. Pelanggaran yang dilakukan mulai dari ketidakpekaan jaksa dalam penanganan kasus, tidak mengikuti pedoman dalam penuntutan, tidak menjalani pedoman perintah harian Jaksa Agung hingga pembacaan tuntutan yang ditunda selama 4 kali. Penanganan kasus Valencia pun diambil alih oleh Kejagung. Pada 23 November 2021, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung akhirnya membatalkan tuntutan 1 tahun penjara terhadap Valencia Lim. Jaksa minta Valencia bebas dan menilai Valencia tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana psikis KDRT. Pada 2 Desember 2021, Valencia akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang. Setelah mendengar keputusan itu, Valencia pun langsung sujud di lantai pengadilan dan menangis. Sementara itu, Chan, sang suami yang juga menjadi tersangka atas tuduhan penelantaran yang diajukan Valencia, juga divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Karawang pada 21 Desember 2021. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang mengatakan, tidak terbukti Chan melakukan penelantaran. Hal itu berarti selama ini Chan memenuhi kewajibannya seperti yang telah ditetapkan pengadilan. Akibat kasus ini, 6 jaksa diperiksa bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Ke-6 jaksa tersebut terdiri dari Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, dan tim Jaksa Penuntut Umum. Bidang pengawasan juga telah memeriksa Asisten Tindak Pidana Umum atau Aspidum pada Kejati Jawa Barat, Dwi Hartanta. Dwi sudah dimutasi, yang bersangkutan dianggap tidak menaati pedoman Jaksa Agung dalam menangani perkara Valencia. Perkara beres, Valencia dan Chan keduanya divonis bebas. Tapi saat kasus itu masih berlangsung, sebenarnya Chan Yung Ching pernah menggelar konferensi pers. Cuma sepertinya tidak banyak diliput media mainstream. Hasil konferensi pers tersebut dimuat di situs Media Guna. Seperti ini versi Chan Yung Ching tentang kehidupan pernikahannya dengan Valencia Lim. Menurut Chan Yung Ching, tuduhan bahwa dirinya suka marah-marah terhadap istrinya dalam keadaan mabuk tidak benar. Masalah sebenarnya adalah soal keuangan. Chan mengaku sejak awal kasus itu ramai di media, dia tidak mau berkomentar dengan alasan privasi keluarga. Tetapi karena isu di media terus berkembang miring dan memojokkan dirinya, akhirnya Chan terpaksa buka mulut. Menurut Chan, perbedaan usia dirinya dan Valencia cukup jauh, sekitar 14 tahun. Setelah menikah tahun 2000 di Pontianak, mereka tinggal di Taiwan. Tahun 2005, anak perempuan Chan dari istri pertamanya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Chan memperoleh uang asuransi kematian anaknya itu. Sebagian dari uang asuransi itu kemudian dipakai membuka toko bahan bangunan di Karawang, Indonesia. Chan dan keluarga kemudian memutuskan pindah ke Indonesia dan tinggal di Karawang. Di Karawang, Valencia memiliki 7 saudara kandung, sedangkan Chan sama sekali tidak memiliki saudara kandung. Saat itu karena status Chan masih WNA, maka usaha toko bangunan dijalankan atas nama istrinya Valencia. Menurut Chan, setiap hari dia membantu menjalankan usaha toko bahan bangunan itu. Setiap hari juga Chan mengantar jemput anak-anaknya ke sekolah. Sementara Valencia sering bepergian ke Jakarta dari pagi sampai sore hari. Bahkan Valencia sering berlibur ke Bali dan luar negeri. Usaha toko bangunan berkembang pesat.
kehidupan Chan dan Valencia bertambah makmur. Yang tadinya mengontrak, mereka akhirnya mampu memiliki beberapa rumah dan kendaraan. Tahun 2009 mulai timbul problem dalam kehidupan pernikahan Chan dan Valencia. Saat itu Chan mengetahui istrinya memiliki hubungan dekat dengan pria lain. Akibatnya Valencia stres dan menenggak obat tidur hingga pingsan. Chan segera membawa sang istri ke rumah sakit. Ketika Valencia siuman, dia malah menanyakan di mana pria istimewa itu. Chan emosi dan depresi hingga sempat menyakiti diri sendiri. Tapi kemudian Valencia minta maaf dan Chan pun memaafkan sang istri. Tahun 2015, Chan mendapatkan status WNI. Saat itulah dia ingin membuka usaha sendiri dengan nama PT Chan. Menurut Chan, usaha inilah yang kemudian jadi pangkal percekcokan kehidupan rumah tangganya. Tahun 2017, Chan menemukan pesan mesra seorang pria lewat WA di ponsel istrinya. Chan marah. Dia juga marah karena Valencia melakukan operasi plastik di seluruh tubuh. Karena pesan WA itu ketahuan suaminya, Valencia kembali minum obat tidur hingga pingsan. Lagi-lagi, Chan membawa istrinya ke rumah sakit. Pihak keluarga Valencia yang mengetahui kejadian itu pun menasehati Valencia. Kembali, Chan memaafkan istrinya. Tahun 2018, usaha toko bahan bangunan terlilit utang usaha. Karena utang usaha cukup besar, Valencia minta PT Chan ditutup. Tetapi Chan menolak. Akibatnya Valencia marah-marah dan mengeluarkan sumpah serapah kepada Chan. Hal ini yang jadi awal pertengkaran terus-menerus antara keduanya. Hingga Januari 2019, Valencia kerap marah-marah, memaki dan mengusir Chan dari rumah. Valencia pernah mengirimkan pesan voice note WA kepada Chan yang isinya mengusir Chan dari rumah dan memaki-maki Chan dengan kata-kata kasar. Valencia juga melarang Chan pulang ke rumah dan bertemu dengan anaknya lagi. Pada Februari 2019, Chan yang sudah tidak tahan dimaki setiap hari oleh Valencia, akhirnya pergi dari rumah dan tidur di kantor PT Chan. Karena dilarang bertemu dengan anak-anaknya, akhirnya Chan hanya bisa menemui mereka di sekolah. Pada Maret, April, dan Mei 2019, Chan masih mengirimkan uang ke rekening istrinya sebanyak 10 juta 3 kali dan 30 juta sekali. Namun Valencia menolak uang itu dan mengirimkannya kembali ke rekening Chan. Pada April 2019, Valencia minta bantuan Chan untuk datang ke kantor notaris guna tanda tangan surat persetujuan pinjaman uang sebesar 2 miliar rupiah ke bank untuk keperluan renovasi toko bahan bangunan. Chan bersedia menjaminkan namanya untuk pinjaman uang 2 miliar ke bank dengan harapan dirinya bisa kembali dan diterima istrinya di rumah. Namun saat itu Valencia masih marah-marah sehingga Chan tidak berani pulang. Selang beberapa waktu kemudian setelah pinjaman 2 miliar ke bank, Valencia bermaksud menambah pinjaman lagi ke bank, tapi Chan tidak setuju. Pria itu lalu membuat surat ke bank dan mencabut kuasa yang diberikan kepada istrinya, sehingga Valencia tidak bisa lagi meminjam uang ke bank. Pada September 2019, Valencia mengajukan gugatan cerai, tetapi Chan tidak bersedia karena mengaku masih sayang kepada Valencia dan anak-anaknya. Akhirnya Chan melakukan banding dan kasasi agar tidak terjadi perceraian. Sebenarnya Chan sempat akan menyetujui gugatan cerai istrinya, tetapi yang memberatkan Chan adalah hak asuh anak dan harta gonogini yang jatuh ke tangan Valencia sepenuhnya, dengan alasan 50% untuk Valencia dan 50% untuk anaknya. Sementara Chan menegaskan bahwa dia juga semestinya harus kebagian 50% harta gonogini. Nah, semenjak itulah menurut Chan, dia dan Valencia tidak bisa lagi dimediasi dan keduanya saling lapor. Chan melaporkan Valencia atas tuduhan KDRT yang kemudian jadi viral, sementara Valencia melaporkan Chan dengan tuduhan penelantaran keluarga. Demikianlah versi pengakuan Chan Ying-ching. Siapa yang benar, siapa yang salah, yang pasti keduanya akhirnya divonis bebas. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.